Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada Robi Nugraha, yang kedua dia Wulandari, dan yang ketiga saya Diki Alfatul. Masuk ke pembahasan. Pertama-tama kita membahas wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Yang kedua ada wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personel ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Yang ketiga ada wewenang fungsional. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi, baik secara temporer atau permanen. Perbedaan antara struktur lini, staf, dan fungsional adalah pada fungsional. Staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Kadang-kadang wewenang fungsional adalah hasil dari kebijakan tak tertulis. Baseline mengajukan 6 pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh orang staf, yaitu pertama, pengetahuan yang luas tempat di mana dia bekerja. Yang kedua, punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian dan ramah terhadap staf-staf yang lain. Yang ketiga, punya semangat kerjasama yang baik. Yang keempat, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang keenam, kesederhanaan. Yang ketujuh, kemauan baik dan optimis. Yang terakhir ada keuntungan wewenang fungsional. Yang pertama itu, pekerja dapat menarik keuntungan dari para ahli dari berbagai bidang. Yang kedua itu ada kerugian wewenang fungsional. Yang pertama itu kemungkinan akan munculnya masalah perilaku organisasi yang dikaitkan dengan melayani dua tuan. Yang ketiga, konsekuensinya muncul kecenderungan rival yang berkembang antar departemen. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Kata pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kenapa pendelegasian perlu dilakukan dalam organisasi? Karena atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Manfaat pendelegasian. Yang pertama, agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik, efektif, dan lebih efisien. Yang kedua, untuk dapat membantu atasan dalam menilai serta mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, mendorong seluruh pihak di dalam organisasi berorientasi pada target serta kualitas yang ingin dicapai. Hambatan pendelegasian. Hambatan pada pendelegasian terbagi menjadi dua, yaitu delegator dan yang diberi delegasi. Hambatan-hambatan pada delegator. Yang pertama, kemampuan yang diragukan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, meyakini bahwa seseorang mengetahui semua rincian. Yang ketiga, saya dapat melakukannya lebih baik oleh diri saya sendiri. Yang keempat, kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan. Yang kelima, rasa tidak nyaman. Hambatan-hambatan pada yang diberi delegasi. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Yang kedua, kurangnya kompetensi. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Yang keempat, sangat tergantung dengan bos. Yang kelima, kekacauan. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. James F. Stoner dan kawan-kawan berpendapat bahwa ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian berjalan dengan efektif, yaitu yang pertama yaitu kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan.
Yang kedua, komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Prinsip delegasi yaitu yang pertama, satu, prinsip skalar. Proses skalar adalah mengenai perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan tingkat-tingkat pada struktur organisasi. Proses skalar dicapai melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, ada prinsip kesatuan perintah, yaitu dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja ahli. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.